Tapi kalau kita berbicara tentang tadi kan Bang Lusius juga sempat mention terkait kinerja ya Bang Lusius ya. Apakah sejauh ini DPR ini kinerjanya sudah sesuai dan pantas dan layak untuk menerima gaji yang kurang lebih itu 100 juta per bulan menurut Bang Lusius bagaimana, silakan? Kira sangat tidak layak seperti yang saya katakan tadi ya. Coba 8 bulan baru satu dari 42 RUU prioritas 2025 yang berhasil disahkan oleh DPR, yaitu RUU TNI ya. Itu pun RUU itu dari sisi proses dan juga substansi banyak sekali diprotes oleh publik. Bahkan sekarang ada yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi bagaimana coba menjelaskan satu RUU dihasilkan oleh 580 orang yang jadi anggota DPR itu selama 8 bulan gitu ya. Uh, jadi sangat tidak relevan kemudian tambahan tunjangan yang diterima oleh DPR, gitu, peningkatan tunjangan perumahan dinas gitu untuk anggota DPR dengan kinerja yang mereka hasilkan. Belum lagi kalau kita bicara misalnya bagaimana peran DPR dalam proses pembahasan anggaran gitu ya. Kita tahu misalnya untuk RAPBN 2026 pemerintah mengajukan anggaran yang cukup fantastis untuk membiayai program makan bergizi gratis gitu ya. Kan kalau sebenarnya DPR ini mau menjalankan secara sungguh-sungguh fungsi anggaran mereka, maka mereka harus sebenarnya punya pertimbangan atau punya hitung-hitungan sendiri soal berapa yang paling realistis untuk kemudian diizinkan kepada pemerintah terkait dengan program makan bergizi gratis ini. Tapi kan yang kita lihat sekarang semuanya serba mendukung apa yang kemudian diminta oleh pemerintah gitu ya. Jadi dari sisi pengawasan juga, seperti yang saya katakan tadi misalnya, ada rapat persetujuan untuk pemberian amnesti dan abolisi yang dilakukan oleh DPR di tengah masa reses gitu ya. Itu sebenarnya bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Jadi mestinya daftar yang kemudian diberikan oleh pemerintah terkait dengan orang-orang yang layak menerima abolisi dan amnesti itu harus dibicarakan oleh komisi yang terkait dengan bidang hukum di DPR.